Halo, perkenalkan saya Maria Fatania Bulu dengan nomor induk mahasiswa 2007010188. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekarang saya akan membawakan materi tentang penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit paru obstruktif kronis itu sendiri. Penyakit paru obstruktif kronis ini merupakan istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan saat bernafas. Pada umumnya, penyakit paru obstruktif kronis ini merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu yang pertama merupakan bronkitis kronis, yaitu infeksi saluran pernafasan menuju paru-paru sehingga terjadi pembengkakan pada dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara meningkat. Yang kedua adalah emfisema. Emfisema ini merupakan kondisi rusaknya kantung-kantung udara yang terdapat di dalam paru-paru yang terjadi secara bertahap. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit paru obstruktif kronis. Berdasarkan data riset kesehatan dasar negara Republik Indonesia, Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah kasus prevalensi sebesar 3,7%, dan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 10%, dan provinsi dengan jumlah kasus terendah adalah Provinsi Lampung yang sebesar 1,4%. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya penyakit paru obstruktif kronis. Faktor yang pertama adalah asap rokok. Pajanan asap rokok pada perokok pasif maupun perokok aktif merupakan faktor utama terjadinya penyakit paru obstruktif kronis maupun penyakit pernafasan lainnya. Yang kedua, usia. Penyakit paru obstruktif kronis ini terjadi secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala umumnya akan timbul pada pengidap yang berusia 35 tahun hingga usia 40 tahun. Faktor yang ketiga adalah pajanan polusi udara. Polusi udara ini dapat terjadi di dalam ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Yang terdapat di dalam ruangan itu seperti asap rokok dan juga asap dapur. Yang berada di luar ruangan itu seperti asap kendaraan bermotor, gas pembuangan industri, dan juga debu jalanan, serta masih banyak contoh lainnya. Yang keempat adalah faktor keturunan. Jika di dalam keluarga kita ada yang mengalami penyakit atau riwayat penyakit, jika di dalam keluarga kita ada yang memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronis ini, tidak menolak kemungkinan bahwa akan ada anggota keluarga kita yang akan mengalaminya lagi. Berikut saya akan menjelaskan gejala yang dirasakan jika seseorang mengalami penyakit paru obstruktif kronis ini. Gejala yang pertama itu batuk tak kunjung sembuh disertai dahak. Gejala yang kedua, nafas tersengal-sengal ketika seseorang melakukan aktivitas fisik. Gejala yang ketiga, dada terasa nyeri dan juga akan merasa sesak nafas. Yang keempat adalah mengi atau suara bernafas yang disertai dengan bunyi dan juga badan terasa lemas. Yang kelima, berat badan menurun. Yang keenam, terjadi pembengkakan pada tungkai dan kaki. Yang berikut saya akan menjelaskan patofisiologi terjadinya penyakit paru obstruktif kronis ini. Patofisiologi penyakit paru obstruktif kronis ini pada umumnya terjadi pada perubahan jalan nafas. Jika terjadi kerusakan pada jalan nafas ini, maka akan menimbulkan kerusakan pada parenkim paru dan juga kerusakan pada pembuluh darah yang berada pada paru-paru. Yang berikut program pengendalian dan pencegahan penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama, program pengendalian. Ada 7 program yang dilakukan untuk melakukan pengendalian penyakit paru obstruktif kronis ini. Yang pertama, melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kemitraan, yaitu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
dalam menekan angka kasus penyakit paru obstruktif kronis ini. Yang ketiga, perlindungan khusus, yaitu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi penderita. Yang keempat, melakukan penemuan atau tata laksana kasus yang meliputi pendeteksian dini terhadap kasus-kasus penyakit. Yang kelima, surveillance epidemiologi yang meliputi pencatatan kasus kematian dan juga faktor-faktor risiko terjadinya penyakit paru obstruktif kronis. Yang keenam, upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang ketujuh, melakukan pemantauan dan penilaian akan program yang telah dilaksanakan. Yang berikut, pencegahan penyakit paru obstruktif kronis. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang kedua, rajin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin. Yang ketiga, mengelola stres secara baik. Yang keempat, menghindari asap rokok. Yang kelima, melakukan diet yang sehat. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.